kami Tuhan anak-anak-Mu Bapa, kami datang menghampiri tahta suci-Mu Bapa, membawa seluruh hidup kami, penyembahan kami Tuhan. Anak-anakku, selamat pagi Bapak Ibu yang ada di rumah. Bertemu lagi dengan saya Ripka Helena. Salam kangen buat anak-anak semuanya, salam sehat. Pagi hari ini kita mau dengar pesan Tuhan lewat firman-Nya. Mari sebelum kita mulai, kita satukan hati dalam Kristus. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kami tahu Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Kami tahu kasih setia Tuhan ada di dalam hidup kami, membungkus hidup kami, menyelimuti hati kami, bergerak, berjalan bersama dengan kami. Bapa, karena itu kami mengucap syukur. Kami naikkan pujian kami, hormat kami, cinta kami kepada Engkau Tuhan yang meraja dalam hidup kami. Mari berfirman Tuhan pagi hari ini, segarkan kami. Nyatakan sesuatu, bicara sesuatu yang menyegarkan tubuh kami, jiwa dan roh kami. Di dalam nama Yesus, mari ambil alih waktu dan pikiran kami. Kami berdoa, haleluya, amin. Oke, sekali lagi, shalom.
Anak-anakku sekalian, kita mau belajar firman Tuhan. Mari buka di Markus 4. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Sebentar saya juga buka. Baik. Saya bacakan buat kita semua, anak-anak juga boleh baca Alkitab di rumah. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk di perahu lain juga menyertai mereka. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebelah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kami binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya." Anak-anak sekalian, saya mengambil satu topik ini, raksasa ketakutan vs raksasa iman. Ya. Dalam perikop ini saya garis bawahi sekali lagi, baca ayat 40 yang berkata, "Lalu Tuhan Yesus berkata kepada mereka, murid-muridnya, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Suatu hentakan pernyataan Yesus kepada murid-muridnya. Dan bayangkan perkataan itu, satu hentakan pernyataan Yesus kepadamu dan kepada saya, kepada kita, orang-orang banyak yang hari-hari ini sungguh-sungguh dihantui oleh ketakutan. Saya perkatakan di awal tadi, raksasa ketakutan itu versusnya atau lawannya adalah raksasa iman. Kalau hari-hari ini raksasa ketakutan itu menghantui banyak orang. Banyak orang takut dengan di PHK. Banyak orang takut mati. Banyak orang takut dengan virus. Banyak orang takut tidak punya masa depan. Banyak orang takut tidak punya jodoh mungkin. Banyak orang takut miskin. Dan segala macam ketakutan. Saya tidak tahu apa yang engkau takutkan anak-anak. Tapi mari kita lihat. Ketakutan itu begitu mencengkram setiap manusia hari-hari ini. Bahkan seluruh dunia. Apa yang Tuhan katakan dengan dalam firman-Nya, mari kita buka sekali lagi. Tentang lawan dari ketakutan atau bahayanya ketakutan. Saya buka di maaf ya, tadi saya sudah buka, mesti buka lagi. Di Lukas 21 ayat 26 berkata demikian. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan, berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi. Di ayat firman ini
Ternyata Tuhan sudah menegaskan tentang efek dari ketakutan. Bahkan Tuhan berkata, orang akan mati karena ketakutannya. Bahkan secara medis, saya baca efek dari ketakutan itu akan mengurangi imun yang ada di dalam tubuh ini untuk melawan semua sakit penyakit. Bahkan bisa mengakibatkan lumpuh. Artinya selaras dengan firman Tuhan di Lukas 21 ayat 26. Orang akan mati. Orang bisa mati secara rohani, bahkan lumpuh. Orang bisa mati secara fisik karena ketakutan. Anak-anakku, apakah yang engkau alami hari-hari ini? Nats di dalam Markus 4 tadi juga berbicara tentang ketakutan dari murid-muridnya, dari murid-murid Yesus. Ketakutan itu, ketakutan dengan ombak, ketakutan dengan terpaan badai, ketakutan dengan masalah yang ada di sekelilingnya. Tetapi firman Allah berkata, lawan dari ketakutan itu adalah iman. Raksasa yang besar yang ingin membunuh manusia adalah raksasa ketakutan. Yang tadi saya katakan, takut tidak berhasil, takut tidak punya uang, takut masa-masa ini dengan virus, takut sakit penyakit, takut miskin. Tuhan berkata, mari kita buka di 2 Timotius 1 ayat 7 berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Satu-satunya cara untuk kita hari-hari ini mengalahkan raksasa ketakutan yang dunia sedang sodorkan adalah mari perbesar sampai imanmu menjadi besar, bahkan menjadi raksasa yang besar untuk mengalahkan semua ketakutan itu. Sebetulnya apa yang membuat orang menjadi takut, membuat kita menjadi takut dengan semua situasi yang ada? Kalau kita kembali simak dari Markus 4 ayat 35 tadi. Pertama di Markus 40. Markus 4 ayat 40 berkata, maaf saya buka lagi. Yang berkata, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Yang membuat raksasa ketakutan itu menjadi besar di dalam hidup setiap orang adalah karena kurang percaya. Bayangkan di dalam satu perahu itu ada Yesus, ada anak Allah. Di dalam hidupmu ada darah Yesus, di dalam hidupmu ada roh Allah, di dalam hidup kita ada nafas Allah. Tetapi ketika engkau memilih tidak percaya akan pemeliharaan Tuhan dalam hidupmu, ketika orang membiarkan tidak percaya dengan hari esoknya, dengan tidak percaya dengan pekerjaan yang akan menjamin keluarganya, ketika rasa tidak percaya itu masuk di dalam pikiran dan hati setiap orang, seperti di Nats Markus 4 ayat 40. Ketika murid-muridnya tidak percaya, mulai bimbang, padahal Yesus ada di buritan, maka itu akan menguasai dan mengalahkan hidupmu. Seberapa hari-hari ini engkau percaya ada Yesus yang memegang hidupmu, anak-anak, masa depanmu? Mungkin orang tua yang bersama-sama dengan saya saat ini, seberapa Bapak Ibu percaya
Ada Tuhan yang memelihara hidup setiap orang. Kita bukan hidup karena pemeliharaan perusahaan. Kita bukan hidup karena pemberian manusia. Tetapi kita hidup karena pemeliharaan Allah. Yang kedua, apa yang membuat ketakutan itu menjadi raksasa yang besar dalam hidup kita? Kita lihat di Markus 4 tadi ayat 38. Saya bacakan, berkata demikian. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kami binasa." Membiarkan Yesus tertidur, membiarkan Yesus tidak melakukan apa-apa. Lebih besar keinginannya untuk melakukan sesuatu untuk meredakan angin itu, berusaha untuk meredakan ombak itu. Padahal Yesus ada di sisinya. Padahal Yesus ada di hidupmu. Padahal Roh Kudus sudah diturunkan buat kita. Ketika Yesus naik ke surga, Yesus berkata, "Aku menurunkan Roh penolong dalam hidupmu." Artinya dalam hidup kita, dalam waktu-waktu kita, ada Roh Kudus, Roh penolong. Tetapi ini gambaran dari manusia, umat manusia. Di ayat 38 berkata, pada waktu itu Yesus sedang tidur. Yesus tertidur. Dan semua murid-muridnya sibuk untuk mengatur segala sesuatunya. Seberapa seringkali kita membiarkan Yesus tertidur. Kita lebih mencari bagaimana jalan keluarnya. Ketika engkau tidak punya uang, berusaha bercari bagaimana caranya. Dengan cara meminjam, dengan cara berhutang. Dengan memikirkan banyak hal. Dan tidak berseru, tidak membangunkan, "Yesus, tolong kami." Seberapa kita sering ada di posisi itu. Dan yang ketiga, seringkali kita merasa mampu melakukannya sendiri. Kita mampu melakukannya sendiri, kita memikirkannya sendiri. Bahkan hati kita terkadang tertekan, jiwa kita tertekan oleh rasa ketakutan itu. Kita mencari jalan keluar. Kita tidak ikut dan mendengar apa kata Roh Kudus, apa jalan keluar yang Tuhan mau berikan kepada engkau. Anak-anakku sekalian, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya simpulkan, ada dua ketakutan besar yang seringkali dihadapi manusia. Satu, ketakutan kepada masalah. Kedua, ketakutan, takut dan gentar akan Tuhan. Di ayat 41 berkata demikian, Markus 4 ayat 21. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Itu adalah kegentaran dan takut akan Tuhan. Ada pencarian, siapakah orang ini? Ada keinginan mencari tahu bahwa orang ini dahsyat, bahwa Yesus itu dahsyat. Siapakah dia? Ada keinginan untuk mengenal dia. Tetapi yang pertama tadi, takut terhadap masalah, takut kepada persoalan. Karena seringkali manusia atau orang, atau kita seringkali menghitung begitu banyaknya masalah. Kita lupa menghitung banyaknya berkat, banyaknya pemeliharaan Tuhan, banyaknya kasih setia Tuhan, cintanya atas hidup kita. Hari-hari kita dalam pemeliharaannya, hari-hari yang kita lewati, lepas mungkin dari sakit penyakit, lepas mungkin dari masalah bertubi-tubi yang engkau hadapi. Lupa akan menghitung berkat-berkat Tuhan. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, anak-anakku sekalian, saya simpulkan, mari menang dari rasa takut ini. Pertama, pandang kepada Allah. Pandang kepada Allah. Ketika Pastor Niko, saya terkesan dengan Pastor Niko. Pada tahun 98 terjadi penjarahan di mana-mana. Terjadi
masalah kebakaran, penjarahan, pembunuhan di mana-mana. Pastor Niko yang adalah bagian dari bangsa Indonesia, kelompok minoritas yang orang-orang sering katakan mata sipit, tapi dia adalah hamba Allah. Di tengah-tengah kerusuhan, kekacauan, keganasan masyarakat terjadi. Disitulah Pak Niko, Pendeta Niko mengarang satu lagu. Lagunya adalah tentang segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah gereja begitu takut, tetapi dia angkat tangan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Mengapa bisa Pendeta Niko membuat lagu ini? Saya tahu karena matanya tertuju kepada Tuhan. Matanya tidak tertuju kepada masalah, tetapi kepada tangan Tuhan yang kuat, kepada pemeliharaannya, kepada janjinya, kepada kasih setianya. Yang kedua, bagaimana kita mengalahkan rasa ketakutan hari-hari ini? Anak-anakku dan Bapak Ibu sekalian, yang tidak lain adalah melekat kepada firman Allah. Firman Allah berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kalau hati kita memandang kepada Tuhan, mari ada firman Allah yang hidup, yang adalah Allah sendiri. Bersekutulah di dalam firman Tuhan, maka Tuhan akan memenuhi hatimu dan pikiranmu. Yang ketiga, berdoalah dan berserah kepada Tuhan. Berserah kepada Roh Kudus. Mintalah di dalam doamu. Ada beberapa macam hal doa. Berdoa meminta ampun, berdoa meminta sesuatu, berdoa bersyafaat, berdoa mengucap syukur, berdoa tanda pemujaan kepada Tuhan. Ada macam-macam doa. Doa yang mendeklarasikan tentang kekuatan Allah. Mari lakukan bagianmu. Maka saya percaya raksasa ketakutan yang hari ini mulai bergerak di seluruh dunia akan mengalahkan, akan kalah dengan raksasa iman yang ada di dalammu. Mari bangkitkan imanmu menjadi raksasa iman di dalam nama Yesus. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, firman-Mu pagi hari ini kami dengar. Firman-Mu yang hidup, firman-Mu yang adalah Engkau sendiri sedang berbicara di dalam hidup kami, sedang berbicara kepada roh kami, sedang berbicara kepada jiwa kami, sedang berbicara kepada daging kami. Mari bangkitkan roh-Mu di dalam kami Tuhan. Kami mau bersekutu di dalam Engkau, sehingga tidak ada ketakutan yang boleh mengintimidasi, yang boleh mengikuti dan tidak akan bisa membunuh, menghancurkan kami. Karena roh iman yang Tuhan taruh di dalam kami lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Meteraikan firman-Mu Tuhan, hidupkan firman-Mu kepada setiap kami, kepada anak-anak, kepada keluarga mereka, kepada semua Tuhan, keluarga kami dimanapun berada. Kami percaya kemenangan menjadi bagian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin.